Jadi Museum Agung dan Perpustakaan Agung Bung Karno ini berada di bawah Yayasan Kepustakaan Bung Karno. Yayasan Kepustakaan Bung Karno berdiri pada tahun 1990, tepat pada tanggal 1 Juni yang juga merupakan hari lahirnya Pancasila. Ya, visi dan misi daripada yang namanya Perpustakaan Agung dan Museum Agung Bung Karno adalah tiada lain dan tiada bukan untuk menyampaikan dan untuk menginformasikan kepada publik bagaimana yang namanya Bung Karno ini terhadap Indonesia. Kalau kita berbicara Indonesia, tak bisa kita lepaskan yang namanya Bung Karno. Dan kalau kita berbicara Bung Karno, Indonesia pun, Bung Karno pun tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Indonesia. Indonesia dan Bung Karno itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berbicara tentang koleksi-koleksi, bahwa seperti apa yang saya katakan tadi, di lantai 1 ini adalah Perpustakaan Agung. Jumlah koleksinya itu 1.450 eksemplar. Judul buku-buku khususnya tentang Bung Karno. Apakah itu tulisan Bung Karno, apakah itu tulisan lawan politik, apakah itu tulisan kawan politik, kuliah umum, pidato-pidato, amanat dan seterusnya. Jumlah bukunya 1.450 eksemplar. Kalau di lantai 2 kita berbicara tentang yang namanya museum, itu adalah benda-benda sejarah yang terkait dengan Soekarno, baik di zaman pergerakan, zaman kapitalisme, zaman imperialisme, zaman penjajahan terdahulu, sampai kita berbicara tonggak kemerdekaan 17 Agustus 1945, sampai Bung Karno selesai the end memimpin bangsa ini tahun 1966-67, yang dikenal pidatonya jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau berbicara secara rinci, riwayat singkat itu sudah ada di marmer tertulis di depan. Jadi bahwa Bung Karno itu terlahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Bung Karno itu sekolah, kalau kayak sekarang itu SMA, di bawah kepimpinan Os Cokraminoto di Surabaya. Bung Karno itu kuliah di Institut Teknologi Bandung, kurang lebih tahun 1920-an. Yang tamat beliau tahun 26. Di situ beliau berorganisasi mendirikan yang namanya Perserikatan Nasional Indonesia, yang sekarang dikenal dengan yang namanya Partai Nasional Indonesia. Dan di tahun 1928 juga beliau ikut berkecimpung Indonesia Satu Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, dan berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan selanjutnya dan lain sebagainya yang heroik, yang menjadi tema besar itu adalah Bung Karno menggali di perut bumi Republik ini yang namanya lahirnya Pancasila tahun 1945. Dan selanjutnya lagi yang namanya 17 Agustus 45, proklamasi dibacakan didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 yang sekarang bernama Jalan Proklamasi. Disitulah tonggak sejarah kita berbicara yang namanya Indonesia Merdeka. Sampailah beliau wafat tahun 1970, tepat pada tanggal 21 Juni. Salah satunya kemarin kayak TV One, kayak ANTV, kayak Bali TV, kayak Net TV, dan seterusnya banyak. Kayak ada orang Singapura men-YouTube-kan dan seterusnya banyak, dan termasuk juga orang-orang luar negeri banyak yang bersimpati, yang betul-betul juga menjadi pengagum Bung Karno. Kaget saya, dan kurang lebih 5 bulan yang lalu ada yang namanya pertemuan ISSBN, pertemuan yang namanya
ISSN. Dia membuat acara di Kartika Plaza, dan dia dinner di Bajra Sandi. Dia berkunjung di sini 23 negara, sampailah dia menulis juga bahwa saya ini adalah negara Cina, saya ini adalah negara Amerika, saya ini adalah negara Asia, dan seterusnya, terhimpun di sana sekitar 23 negara menghadiri. Padahal dia tidak terlahir pada zaman Bung Karno, tetapi dia tahu dan dia kagum betul dengan yang namanya Presiden pertama Republik Indonesia yang merupakan inspirasi dunia tentang kemerdekaan. Harapan saya tiada lain dan tiada bukan, kalau kita berbicara negara kesatuan Republik Indonesia, kita tahu sekarang ini bagaimana degradasi situasional, kepentingan kelompok, kepentingan agama, kepentingan adat, dan seterusnya. Tetapi marilah kita bersama ambang paramarta mendahulukan kepentingan yang sangat besar demi kepentingan dan kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya satu kata yang bisa saya sampaikan terhadap Republik ini, kalau ingin Indonesia ini masih utuh, yang namanya perbedaan, yang namanya adat istiadat yang begitu banyak seperti yang digelorakan oleh para pemuda-pemuda kita tahun 1128, seperti yang saya sampaikan tadi, berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Tiada lain dan tiada bukan adalah kata kuncinya. Kita harus memang betul-betul Pancasila itu tidak hanya sekedar harga mati. Pancasila itu harus betul-betul menjadi soko guru bagi kita, orang yang hidup di atas kaki ibu pertiwi bangsa yang tercinta ini. Kalau Pancasila sudah digeser, saya tidak tahu lagi, dan saya angkat tangan mengatakan bahwa Republik ini bisa akan bubar.